Ah, Action. Eh, Memang selalu menarik untuk membandingkan seorang Ahok dengan Anies. Baik Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama maupun Bapak Anies Baswedan, keduanya pernah dan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apalagi jika mengingat dalam tanda petik pertarungan keduanya pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang lalu, di mana Bapak Anies Baswedan berhasil memenangkan pertarungan melawan Gubernur Ahok, Gubernur incumbent terdahulu yaitu Gubernur Ahok, Gubernur Basuki Cahayapurnama. Tidak bisa dipungkiri jika pemilihan tersebut membuat kembali harus memakai tanda petik lagi, memecah belah tidak saja warga Jakarta, tapi hampir warga atau rakyat Indonesia secara keseluruhan. Memang nggak bisa disalahkan kalau banyak pihak yang menyebutkan bahwa pertempuran atau pemilihan gubernur DKI tersebut menjijikkan, dalam tanda petik ya, menjijikkan. Karena memang isu yang disebarkan itu tidak mengenai kompetensi kedua calon, tidak mengenai gagasan kedua calon, melainkan masalah suku dan agama. Kaum Urban sih berharap ya ini pertama dan terakhir kalinya lah ya itu digunakan. Mengapa? Karena jika terus saja dalam setiap pemilihan itu yang dikedepankan adalah masalah suku dan ras, ya bangsa Indonesia ini nggak akan maju-maju. Sudah jelas sejarah membuktikan berkali-kali, tidak satu kali, berkali-kali, bahkan akan terus dibuktikan di kemudian hari, buat suatu bangsa untuk dapat mencapai kemajuan, kemakmuran, suatu bangsa itu dibutuhkan seluruh daya dan upaya dari seluruh rakyatnya, tanpa membedakan suku, ras, agama, golongannya. Semuanya harus mengupayakan dan memberikan kemampuan terbaiknya untuk bangsanya, supaya bangsa tersebut bisa maju. Meletakkan right man in the right place. Orang yang benar, orang yang tepat, pada posisi yang benar, pada posisi yang tepat. Jadi seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu. Kita bisa lihat, bahkan masih ada contohnya sampai saat ini. Lihat sajalah negara-negara yang sara, yang masih rasis ya, tidak maju. Ya, kita tidak membahas hal tersebut, tadi hanya sekelumit pendahuluan yang penting, makanya karena itu kaum rebahan menyebutkan hal tersebut. Karena itulah alasan kenapa kok pemilihan yang lalu, pemilihan gubernur Jakarta yang baru lalu ini, panasnya pemilihan gubernur tersebut menyebabkan dua kubu ini masih terbelah sampai sekarang ya. Belum apalagi Gubernur Anies sebagai pemenang pilkada tidak boleh dikatakan tidak full effort ya, tidak 100% berusaha untuk meniadakan atau menyatukan polarisasi yang terjadi. Sehingga sampai sekarang
Gubernur Anies ini selalu dibandingkan dengan Gubernur Ahok. Karena memang Gubernur Anies pun selalu mengcounter program-program Gubernur Ahok. Padahal seharusnya ini sudah kesepakatan umum lah yang tidak perlu dibantah. Ya kalau dibantah sih bisa-bisa aja, tapi kan itu hanya bantahan subjektif. Secara objektif tidak bisa dibantah bahwa seharusnya polisi atau kebijakan-kebijakan yang bagus dari penguasa terdahulu itu harus dilanjutkan. Dan polisi atau kebijakan-kebijakan yang tidak bagus, itulah yang harus diperbaiki. Namun, dalam kasus Jakarta ini kan tidak seperti itu. Apapun program dari gubernur terdahulu, yaitu Gubernur Ahok, dianggap tidak bagus oleh Gubernur Anies. Sehingga semuanya dikantor. Apakah itu program naturalisasi yang mengkantor program normalisasi, apakah itu rumah lapis yang mengkantor rumah susun, apakah pembuangan pembuangan air ke laut yang bahkan sangat efektif ketika Gubernur Anies berkata Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Itu kan sangat efektif sampai sekarang. Adanya interpelasi yang barusan ini juga akhirnya membuat netizen membandingkan antara Gubernur Anies dan Gubernur Ahok. Bagaimana dahulu ketika Gubernur Ahok diancam akan diinterpelasi oleh anggota DPRD Jakarta, Gubernur Ahok balik menantang dengan mengatakan, silahkan saya diinterpelasi. Bahkan saya berharap interpelasi tersebut dibuat terbuka, baik di YouTube maupun di TV nasional, itu pada intinya ya, sehingga masyarakat Jakarta secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum bisa menyaksikan program saya. Nah, ketika Gubernur Ahok mengambil sikap seperti itu, justru DPRD Jakarta yang ketakutan dan tanda petik ketakutan yang akhirnya interpelasi tersebut tidak jadi. Mengapa kok Gubernur Ahok berani menantang? Ya, menurut kaum pribadi jawabannya sangat sederhana ya. Karena Gubernur Ahok tahu apa yang diperbuat, apa yang menjadi polisinya, apa yang menjadi kelebihan dari polisi-polisi. Tahu secara detail tujuannya, tahu bahwa polisi-polisinya tersebut bertujuan untuk memajukan Jakarta, untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat Jakarta. Sehingga kalau itu diinterpelasi, justru itu akan membuat efek atau dampak yang sangat positif pada Gubernur Ahok. Dan itu disadari oleh anggota Dewan saat itu, yang dalam tanda petik bertolak belakang atau berhadap-hadapan atau berlawanan dengan Gubernur Ahok. Anggota DPRD Jakarta menyadari kalau interpelasi itu dilakukan, apalagi secara terbuka, maka marwah DPRD Jakarta akan runtuh. Mereka akan dibully. Nah, jadi, dan itu terjadi kebalikan pada Gubernur Anies. Memang seperti kata salah satu pengamat atau surveyor ya, yang cukup kondang lah ya, yang mengatakan bahwa Gubernur Anies ini pandai berdebat. Bahkan semua orang di Indonesia tahu bahwa Gubernur Anies ini sangat pandai menyusun kata. Dan itu sangat aneh ketika Gubernur Anies jelas terlihat secara terang, gitu ya. Jadi jelas terlihat bahwa Gubernur Anies ini ketakutan terhadap
interpelasi yang sedang dicoba dilakukan oleh dua partai, yaitu Partai PDI dan Partai PSI. Kenapa, apa bukti ketakutannya ya sampai mengundang makan tujuh fraksi lainnya selain fraksi PDI dan PSI?